Ya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dan sekarang saya ke Pak Aprianto. Saya dahulukan Pak Aprianto karena beliau sudah mau pamit, kurang sehat. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hadi kembali menyediakan waktu untuk saya sekalipun di sela-sela kesibukan saya dan kondisi yang tidak agak fit sebenarnya. Ada dua hal yang perlu saya komentari yang berhubungan dengan isu mutakhir yang terjadi di daerah kita. Yang pertama, ini berhubungan dengan problem pertambangan, dan yang kedua yang berhubungan dengan tragedi pembakaran yang kemarin terjadi di Kabupaten Pohuwato. Yang pertama terkait dengan problem pertambangan. Akhir-akhir ini memang kondisi negara kita dalam posisi degradasi konstitusi. Yang saya maksud degradasi konstitusi tidak lagi menggunakan konstitusi sebagai dasar pijakan untuk melihat keadaan sosial kemasyarakatan. Saya hampir ingin bertanya, apakah konstitusi yang mengatur yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu masih berlaku? Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, ya, penambang yang ada di pegunungan, praktis mereka itu fakir, praktis mereka itu miskin. Mereka mengorbankan keluarga, meninggalkan keluarga, ya, datang ke kebun hanya untuk mengais rezeki, yang oleh negara dipandang sebagai sebuah kejahatan. Ingat Bang Hadi, undang-undang tentang minerba itu bukan kejahatan. Dia hanya pelanggaran saja. Dia malah hanya malah prohibita saja, bukan malah insi. Jadi jangan memperlakukan para penambang itu seperti pelaku kejahatan. Ya. Karena kalau pelaku kejahatan, perlakuannya akan berbeda. Kenapa mereka dianggap sebagai pelaku pelanggaran saja? Karena memang pada asalnya penambang itu ketika melakukan aktivitas pertambangan itu pada asalnya tidak dilarang. Kenapa dia dilarang? Harus ada izin, kan ada undang-undang minerba. Ya. Karena ada undang-undang minerba yang mewajibkan mereka harus ada izin. Kalau lihat dan mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, para penambang itu kan lebih dahulu hadir di tanah itu sebelum izin itu ada. Yang semestinya negara itu memberikan perlindungan terhadap warga negara. Dengan apa? Dengan mengeluarkan wilayah pertambangan rakyat supaya mereka dianggap tidak ilegal. Kan kondisi ini akan kita lihat ada disparitas perlakuan terhadap warga negara sebagai individu dan terhadap perusahaan sebagai badan hukum privat. Kalau perusahaan mau urus izin pasti cepat. Padahal di daerah itu yang pertama tinggal dan hadir melakukan aktivitas pertambangan adalah masyarakat setempat, yang semestinya izin itu diberikan kepada masyarakat itu agar supaya aktivitas mereka tidak dianggap sebagai perbuatan yang tercela atau perbuatan yang terlarang yang melanggar undang-undang. Jadi ada apa? Disparitas penanganan terkait dengan izin. Ya kita tahulah izin ini memang merupakan kewenangan, tapi saya tahu ya, lahirnya kewenangan itu dalam hal mengeluarkan izin potensi besar terjadi praktek
korupsi di situ tinggi. Sekalipun sulit untuk pembuktiannya karena ini belakang meja semuanya. Padahal masyarakat di situ sebenarnya yang harus dilindungi terlebih dahulu. Kehadiran mereka lebih dahulu ada dibandingkan para perusahaan yang mengurus izin. Tapi apa yang terjadi? Perusahaan lebih dulu mendapatkan izin, bukan masyarakat setempat. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Hadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa perlakuan kita terhadap penambang itu harus menempatkan mereka sebagai pelanggar, bukan penjahat. Kenapa? Karena yang mereka langgar itu adalah ketentuan undang-undang minerba saja. Padahal sebenarnya asalnya mereka perbuatan itu bukan perbuatan jahat. Kan itu perbedaan antara perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Kalau kejahatan itu kan pada asalnya dia merupakan perbuatan jahat. Sekalipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Tapi kalau pelanggaran, dia menjadi jahat. Dia menjadi perbuatan terlarang karena ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga bilang kalau buat perbuatan ini, melakukan usaha pertambangan atau melakukan kegiatan pertambangan harus ada izin. Nanti ada undang-undang ini minerba yang mengatur tentang izin, baru perbuatan aktivitas pertambangan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Jadi jangan memposisikan para penambang sebagai penjahat, tapi sebagai pelanggar. Tapi satu, Bang Hadi, dalam ajaran keadaan darurat, nota stand dalam hukum pidana, ada beberapa bentuk. Ada pertentangan dua kewajiban hukum, ada pertentangan dua kepentingan hukum, ada pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Ketika memilih di antara kedua bentuk ini, itu bisa meniadakan sifat melawan hukum perbuatan. Saya berikan contoh dalam peristiwa konkret pertambangan, Bang Hadi. Para penambang, mereka pasti melanggar undang-undang minerba karena tidak punya izin. Pasti melanggar ketentuan undang-undang minerba, memenuhi unsur tindak pidana pertambangan. Tapi kalau dilihat dari kewajiban hukumnya, mereka memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan khususnya minerba. Tapi ada kepentingan hukum yang harus mereka dahulukan, yaitu mengisi perut yang kosong. Dalam kondisi pertentangan antara kewajiban hukum menaati peraturan perundang-undangan yang sifatnya hukum positif itu sebagai ius constitutum, mereka diperhadapkan dengan kepentingan hukum untuk mempertahankan hidup. Dalam kondisi seperti ini, Bang Hadi, ketika dia memilih kepentingan hukum untuk melakukan pertambangan yang tujuannya untuk melakukan apa? Untuk bertahan hidup, maka pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tadi bisa ditiadakan, hilang sifat melawan hukum perbuatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Hadi, saya pernah ditanya oleh salah satu LSM. Ini berhubungan dengan kondisi perusahaan kita. Saya tidak tahu apa saya bisa konfirmasi ke pihak berwajib kebenaran terkait dengan apa yang ditanyakan ke saya ini. Ditanya bagaimana status kerjasama antara aparat kepolisian dan perusahaan. Saya bilang aparat penegak hukum itu merupakan alat negara. Dia merupakan representasi dari negara. Negara itu harus bersikap netral. Dalam kondisi ada konflik antara warga negara dan perusahaan, posisi negara harus berada di tengah-tengah. Saya tidak tahu kebenaran informasi tentang perjanjian karena saya tidak mencari tahu. Cuma saya kaget ketika ditanya, kok ada perjanjian? Makanya kalau saya ditanya tentang perjanjian ini, saya tidak tahu kebenaran. Kalaupun ini tidak, saya berharap ini tidak benar. Kalaupun ini benar, saya memandangnya ini sebagai sebuah isu yang harus dicari apa? Dicari benang merahnya. Sebenarnya urgensi dari perjanjian itu apa? Saya sampaikan kalau tujuan perjanjian itu adalah untuk melakukan pengamanan,
Saya bilang tanpa ada perjanjian pun aparat kepolisian punya tugas dan fungsi melakukan pengamanan. Ya. Ini yang berhubungan dengan MOU, dan itu informasi datang ke saya, bukan saya cari tahu. Saya ditanya, saya minta konfirmasi langsung. Kemudian yang kedua Bang Hadi, yang berhubungan dengan tragedi pembakaran. Kita tidak mencari alasan apapun sebagai sebab pembenar untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato kemarin yang menyebabkan gedung kantor bupati itu terbakar. Makanya saya selalu minta dalam kasus pembakaran kemarin harus ditegakkan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembakaran yang ancamannya bisa 12 tahun, bisa 15 tahun, dan bisa seumur hidup. Itu sebagai konsekuensi yuridis terhadap perbuatannya. Tidak bisa menggunakan alasan konflik pertambangan sebagai alasan pembenar untuk melakukan pembakaran. Jadi alasan apapun tidak bisa melakukan kekerasan terhadap manusia maupun terhadap gedung-gedung yang dilindungi oleh undang-undang. Itu saja dari saya Bang Hadi sebagai penegasan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi hal yang memantik diskusi kita pada malam hari ini. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.